Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pesawat sederhana, yaitu gunting sebagai pengungkit jenis pertama. Perkenalkan, nama aku Dara Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Nuraini. Dan nama saya Julieta Indah Cahyani. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang bisa mengubah arah atau besaran gaya, sehingga pekerjaan jadi lebih mudah. Sederhanaannya, ini adalah alat bantu untuk mempermudah kita melakukan aktivitas sehari. Jenis pesawat sederhana. Pengungkit adalah alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Titik tumpu adalah bagian yang tetap dan menjadi poros. Yang kedua, titik beban adalah bagian di mana beban diletakkan. Dan yang ketiga, titik kuasa adalah bagian di mana gaya diberikan. Nah, teman-teman bisa melihat gambar dari layar, yaitu di gagangnya terdapat kuasa. Lalu di tengah-tengah gunting itu terdapat titik tumpu. Dan beban ditujukan kepada benda yang ingin digunting. Contohnya seperti kertas, kain, dan lain-lain. Gunting. Gunting adalah alat yang terdiri dari 2 bilah logam tajam yang saling berhubungan dan digerakkan oleh engsel. Bilah-bilah ini digunakan untuk memotong berbagai jenis material. Gunting memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah 1. Memotong bahan. Gunting digunakan untuk memotong berbagai jenis bahan seperti kertas, kain, plastik, dan rambut. 2. Membuat kerajinan. Gunting adalah alat penting dan membuat berbagai jenis kerajinan tangan seperti origami, scrapbooking, dan menjahit. 3. Membuka kemasan. Gunting memudahkan kita untuk membuka kemasan produk yang terbuat dari plastik atau kertas. 4. Memotong makanan. Gunting dapur dapat khusus digunakan untuk memotong bahan makanan seperti daging, sayur, dan buah-buahan. Peralatan perawatan pribadi, gunting kuku dan gunting rambut digunakan untuk merawat diri. Jenis gunting. 1. Gunting kertas. 2. Gunting kain. 3. Gunting kuku. 4. Gunting rambut. 5. Gunting taman. Keenam, gunting dapur. Ayo teman-teman, kita praktik cara kerja pengukit jenis pertama. Alat dan bahannya yaitu ada gunting, kain, dan kertas. Sebelum praktik, mari kita melihat cara menggunakan gunting yang benar. Yang pertama, pegang gunting dengan benar, letakkan jari-jari Anda pada lubang yang sesuai. Lalu yang kedua, potong dengan hati-hati. Jangan memaksakan gunting untuk memotong benda yang terlalu tebal ya. Dan yang ketiga, simpan gunting di tempat yang aman. Halo teman-teman, jadi kita masuk ke dalam video praktek. Nah, kali ini aku akan memperagakan praktik gunting sebagai pengungkit jenis pertama. Alat dan bahannya yaitu ada gunting, kertas, dan kain. Kain bekas ya teman-teman, ini sudah tidak terpakai lagi. Nah, mari kita lihat dulu. Di bagian-bagian gunting terdapat kuasa, yaitu di gagangnya ya teman-teman.
Lalu ini ada titik tumpu atau yang biasa kita sebut dengan poros nih teman-teman. Tuh, poros. Lalu ini ada titik beban. Nah, nanti bebannya itu ada kain, kertas, dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi kali ini aku menggunakan dua bahan ini ya teman-teman. Coba yuk kita mulai praktik. Nah, pertama aku akan menggunting dulu nih teman-teman. Menggunting kertas. Nah, begini ya teman-teman. Jadi ini beban. Ini kita akan menggunakan titik beban untuk menggunting sebuah kertas. Tuh, bisa kegunting ya teman-teman ya. Bisa kegunting ya. Nah, dengan catatan guntingnya juga harus yang tajam ya teman-teman. Kalau gunting yang tidak tajam itu, maka dia akan sulit untuk menggunting sebuah benda. Contohnya kertas, kain, rambut, dan lain-lain. Nih, kita coba gunting ya teman-teman. Tuh, kita gunting lagi teman-teman. Nah, lagi. Nah, lalu coba kita menggunting kain nih teman-teman. Kita gunting kainnya. Nah, kalau kain ini agak susah ya teman-teman kalau menggunakan tangan satu. Nih. Nah, gini ya teman-teman. Tuh, bisa kegunting ya teman-teman. Nah, kain sudah terbelah menjadi dua. Yeay. Nah, ini dia. Makanya kita harus memanfaatkan teknologi sederhana yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ya begini teman-teman, contohnya gunting. Makanya kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Kesimpulan, gunting adalah contoh sederhana namun efektif dari pengungkit jenis pertama. Dan memahami prinsip kerja pengungkit dapat membantu kita menghargai teknologi sederhana di sekitar kita. Oke teman-teman.